Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba membahas tentang persamaan matriks. Konsep dasar yang harus dipahami adalah elemen-elemen yang terletak pada matriks akan bernilai sama. Contoh, misal ada suatu matriks ABCD dengan satu lagi adalah EGFH. Pahami? Coba kalian lihat. Kalau nilai A dengan nilai E itu kan sama-sama di pojok kiri atas, maka nilai A dengan E akan sama. Kemudian yang terletak lainnya, contoh C dengan F sama-sama di pojok kiri bawah, B dengan G sama-sama di pojok kanan atas, dan D dengan H sama-sama di pojok kanan bawah. Nah, jadi konsepnya untuk elemen-elemen yang terletak akan bernilai sama. Dalam menentukan persamaan matriks, langkah awal yang harus dilakukan adalah kalian ambil nih nilai yang variabelnya hanya ada satu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal, contoh nomor 1. Yang diminta adalah nilai A plus B. Coba, kalau kalian lihat, nilai A itu kan di pojok kanan atas. Maka ambil yang seletak. Berarti yang seletak adalah min 7. Kita ambil kesimpulan nilai A sama dengan min 7. Sedangkan, kalau nilai B-nya pojok kiri bawah, maka ambil yang seletak. Itu dapat positif 3. Jika A dan B sudah didapat, pertanyaannya berarti bisa langsung kita jawab. Jadi nilai A plus B, masukkan, itu min 7 plus 3. Hasilnya adalah min 4. Untuk contoh kedua, konsep dasarnya ini sama. Coba, kita mau mencari nilai dari C-nya. Kalau ada bentukan soal seperti ini, C itu kan seletak dengan A kali B, tapi nilai A dan B belum kita dapatkan. Langkah awal, kita cari kalau tidak nilai A berarti B-nya dulu. Kita cek ya. B sama dengan 2A. A-nya saja belum dapat, berarti kalau dari sini ini langkahnya salah. Cari langkah yang tepat. Coba lihat. A dengan 2. Nah, secara tidak langsung ini kan dapat langsung nilainya. Yaitu A-nya adalah 2. Jadi sekali lagi pahami, ambil yang satu variabel. Contoh, kita mau mencari C. Kalau langsung, ini kan ada AB. Berarti nggak bisa, karena variabelnya ada C, ada A, dan juga ada B. Cek lagi yang lain. Misal, ini B dengan 2A. B dengan 2A itu juga tidak bisa, karena variabelnya ada B dan juga ada A. Berarti nggak boleh. Maka yang boleh hanya nilai A dan juga dengan nilai 2 saja. Kalau kalian masukkan, jadi dapat nilai A-nya adalah 2. Berikutnya, B sama dengan 2A. Masukkan untuk nilai A-nya. Berarti B sama dengan 2 kalikan 2. Dapat nilai B-nya adalah 4. Jika nilai B sudah, nah baru bisa kita jawab pertanyaannya, yaitu nilai dari C. Di soal menggunakan min, ikuti saja. Berarti min C sama dengan A kalikan B. Jadi, min C sama dengan 2 dikali 4. Min C sama dengan 8. Kita butuh nilai C-nya saja. Berarti negatifnya pindahkan. Jadi min 8 adalah nilai dari C-nya. Lanjut untuk contoh ketiga, yang diminta adalah nilai X plus Y. Apabila ada operasi matriks baik penjumlahan maupun pengurangan, kita ambil yang mengandung variabel yang diinginkan saja. Artinya gini, ini kan minta X sama Y. Berarti kita lihat yang mengandung variabel X. Berarti yang ini, ingat penjumlahan harus dengan yang seletak. Berarti tambahkan dengan ini. Hasilnya juga pasti seletak, yaitu dengan 20. Jadi pahami ya, untuk penjumlahan jangan sampai lupa, pasti seletak. Jadi kesimpulan awal, X min 2 ditambah 8, hasilnya sama dengan 20. Sederhanakan, berarti X plus 6, 20. Kita butuh X-nya, pindah ruaskan. Jadi X-nya 20 dikurang dengan 6. X-nya dapat 14. Nilai X sudah, sekarang giliran Y. Lihat yang seletak dengan Y. Y berarti kan seletak dengan 3. Maka 3 plus Y hasilnya juga pasti seletak. Nah, ini kan pojok kiri bawah. Pasti hasilnya juga pojok kiri bawah. Itu min 8. Nah, kita butuh Y, berarti 3-nya pindah. Jadi Y sama dengan min 8, min 3. Y-nya dapat min 11. Yang diminta adalah nilai dari X plus Y. Masukkan 14
Y-nya min 11. Dapat nilainya adalah positif 3. Untuk contoh nomor 4. Nah, apabila ada nilai matriks A, B, dan C, kemudian ada suatu operasi, masukkan langsung ya. Matriks A sudah ada. Berarti min 4, 8, A 7 dikurang B. B-nya sudah ada 3, 6, 4, B sama dengan matriks C sudah ada 10, min 8, 6, 2. Nah, yang diminta adalah nilai A plus B. Konsepnya sama seperti soal nomor 3 tadi, ambil yang memiliki variabel A dan B saja. Berarti yang A kan adalah yang ini, dikurang, ambil yang seletak, hasilnya pasti juga seletak. Nah, berarti kita sederhanakan ya, dapat nilai A-nya min 8 plus 6. A-nya adalah min 2. A-nya sudah, sekarang giliran B-nya. Yang seletak yang memiliki nilai B adalah yang pojok kanan bawah. Berarti kan seletak dengan 7. 7 min B sama dengan hasilnya juga pasti seletak, yaitu 2. Berarti ingat B-nya harus positif ya, maka B-nya pindah ruas supaya jadi positif. Jadi 7 min 2 sama dengan positif B. 5 adalah nilai B-nya. A dan B sudah dapat, yang diminta A plus B, masukkan min 2 plus 5, dapat positif 3 sebagai hasil. Lanjut ke contoh nomor 5. Pahami jika ada operasi dalam kurung, inilah yang harus diutamakan terlebih dahulu. Maka bisa ya kita sederhanakan. Lihat, berarti kalau kita sederhanakan 0 ditambah K. 0 tambah K berarti dapat K. 1 ditambah, ingat yang seletak ya, 1 tambah 2 berarti dapat 3. 3 tambahkan dengan yang seletak yaitu 1, dapat 4. 4 tambahkan dengan 0, dapat 4. Nah, untuk yang samping tetap ya, 1, 3, 0, 1 sama dengan 1, 8, 3, 4. Nah, ini yang mau diminta adalah nilai K-nya. Pahami, ini kan perkalian. Untuk perkalian, gunakan baris itu yang samping, kemudian nanti dikali dengan kolom. Kolom itu berarti yang ke bawah. Nah, berarti yang mengandung nilai K adalah yang ini ya. Kalikan dengan yang ke bawah, berarti yang ini. Jadi, K kalikan dengan yang depan, yaitu min 1 ditambah yang belakang 3 kalikan dengan yang bawahnya 3. Hasilnya ini kan kolom pertama baris pertama, maka hasilnya juga paling yang pertama, yang pojok. Jadi kita ambil 1. Nah, ini sederhanakan jadi min K 3 kali 3 9 sama dengan 1. Pindah ruaskan berarti min K sama dengan 1 min 9. Min K sama dengan min 8. Jadi K-nya adalah, min-nya kita coret, positif 8. Jadi sekali lagi untuk perkalian, baris kali kolom. Baris pertama, kolom pertama, hasilnya adalah yang ini. Untuk contoh yang berikutnya, yang diminta adalah nilai P jika ada bentuk metrik yang seperti berikut. Nah, prinsipnya adalah baris kalikan kolom. Berarti baris gunakan yang ini, kolom kalikan yang ke bawah. Berarti kan hanya ada satu baris dan juga satu kolom, maka nanti hasilnya juga akan menghasilkan satu buah bilangan. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba kalikan. Berarti 2 kalikan dengan 0. Kemudian yang tengah P kalikan juga dengan yang tengah, yaitu 2. Berikutnya min 1 kalikan dengan 6. Hasilnya sudah ada, yaitu 10. Sederhanakan, berarti ini 0, 2 kali P gabung ya, 2P. Min 1 dengan 6 dapat min 6 sama dengan 10. Ini min pindah ruaskan karena kita mau mencari nilai P-nya. Jadi 10 ditambah 6. Ini kan dapat hasilnya 16. 2-nya perkalian, berarti kita bagi. Dapat nilainya adalah 8. Untuk contoh yang berikutnya, jika ada bentuk soal seperti ini, prinsipnya sama, kalikan dulu. Berarti gunakan baris kalikan kolom. Jadi 1 dikali dengan A, kemudian 4 dikali dengan 2. Hasilnya adalah yang atas. Nah, sekarang kan turun ke bawah. Jadi barisnya yang bawah kalikan dengan kolom, masih dengan kolom yang sama. Jadi min 2 dikali A ditambah 3 dikali 2. Maka hasilnya juga yang bawah, yaitu B. Nah, ini sederhanakan ya untuk bentukannya.
Berarti kan 1 kali A dapat nilainya adalah A, 4 kali 2 dapat 8 sama dengan 10. Pindah ruas, berarti A 10 dikurang 8. A-nya dapat positif 2. Sekarang untuk nilai B-nya, berarti kalikan yang bawah ya, min 2A. 3 kali 2 berarti plus 6 sama dengan B. Nah, A-nya kan sudah ada, tinggal kalian masukkan. Jadi min 2 kali 2 ditambah 6 sama dengan B. Ini min 4 tambah 6 sama dengan B, berdapat nilai B-nya adalah 2. Nah, yang diminta A plus B. Berarti masukkan A-nya 2, B-nya positif 2, dapat nilainya adalah 4. Untuk contoh berikutnya, ini ada operasi penjumlahan dan juga perkalian matriks. Untuk penjumlahan, konsepnya sama ya, yang digunakan adalah yang seletak. Berarti min 1 tambahkan dengan 4. Kemudian 4 tambahkan dengan min 5. Kemudian min 2 tambahkan dengan min 3. Berikutnya 3 yang seletak tambahkan dengan 2. Nah, sedangkan untuk perkalian baris, kalikan dengan kolom. Baris pertama, kolom pertama. Jadi 2 dikali 2 P, kemudian ditambah min 1 dikali dengan kolomnya yang pertama, turun ke bawah 1. Jadi sekali lagi ya, baris pertama kalikan kolom pertama. Nah, kalau mau ngalikan dengan yang samping, berarti gunakan baris pertama kolom kedua, maka gunakan yang ini nanti hasilnya. Jadi 2 dikali 1, berikutnya ditambah min 1 dikali dengan Q plus 1. Nah, kalau sudah, yang bawah boleh digunakan, atau kalau tidak pun tidak jadi masalah. Misal nih, kita gunain yang atas saja, karena kan persamaan. Jadi min 1 plus 4, jadi gunakan hasilnya adalah 3. 4 tambah min 5 jadi min 1. Untuk hasil yang samping 2P jadi 4P min 1. Nah, sekarang yang ini 2, kemudian min kalikan ke dalam jadi min Q, min kalikan ke dalam jadi min 1. Nah, jika sudah ini muncul persamaan ya, berarti nilai P dan Q bisa nanti kita gunakan. Jadi 3 sama dengan 4P min 1, pindah ruas karena kita butuh P-nya. 3 plus 1 sama dengan 4P. Berarti kan 4 perkalian pindah kita bagi, dapat nilai P-nya adalah 1. Berikutnya nilai Q. Berarti kita gunakan ya, min 1 yang seletak, berarti sama dengan 2 min Q min 1. 2 min 1 kan dapat nilainya adalah positif 1 min Q. Nah, kita mau mencari Q-nya, karena negatif tukar tempat seperti yang tadi. Jadi positif Q sekarang satunya kita tulis, min 1 pindah berarti jadi plus 1. Q-nya dapat 2. Jadi P-nya dapat positif 1, Q-nya dapat positif 2. Untuk contoh yang berikutnya, nah ini kan kalau kita lihat ada perkalian dengan angka di depannya. Prinsipnya, kalikan setiap elemen matriks yang di depan dengan angka tersebut. Kalau 3, berarti kan 3 kali 4. Langsung ya, tambah dengan yang seletak. 3 kali 4 sudah, yang seletak adalah yang ini. Berarti plus 3A. Sampingnya sama. 3 kali 1 kalikan dengan yang seletak, berarti plus 5. Berikutnya 3 kali 6 kalikan yang seletak, berarti plus 1. Kemudian yang bawah 3 kali B kalikan yang seletak, berarti plus 4. Nah, untuk samping ini perkalian gunakan konsep yang tadi, yaitu baris kalikan kolom. 2 kali 3, kemudian 1 kalikan 1. Sampingnya 2 kali 2, berikutnya 1 kalikan 4. Nah, 5 kalikan 3, berikutnya 4 kalikan 1. 5 kalikan 2, berikutnya 4 kalikan 4. Nah, jika sudah, ini bisa kita sederhanakan yang mengandung nilai A dan B saja ya yang diambil. Berarti kan yang A adalah yang ini. Ambil yang seletak. Berarti 3 kali 4, 12 plus 3A. Ini 2 kali 3, 6 plus 1. Jadi dapat 7. Pindah ruaskan. Berarti ke samping sini 12 min 7 sama dengan min 3A.
Berarti dapat ini 5 sama dengan min 3A. Perkalian pindah kita bagi 5 per min 3 adalah nilai dari A-nya. Sekarang giliran nilai B. Untuk nilai B-nya berarti 3B yang terletak ya. Berarti yang ini. Plus 4 sama dengan 5 kali 2 10, 4 kali 4 16. Berarti 3B plus 4 sama dengan 26. Pindahkan 3B sama dengan 26 dikurang 4 dapat 22. Perkalian pindah kita dibagi dengan 3. Nah, kalau sudah bisa kita masukkan nilai A plus 3B. A nya sudah ada, min 5 per 3, B nya sudah ada 3 kali 22 per 3. Ini coret. Nah, berarti dapat min 5 per 3 plus 22. Seperti ini saja boleh, atau kalau mau sederhanakan penyebutnya 22 kalikan silang dengan 3. Jadi min 5 per 3 ditambah 22 kali 3 dapat 66. Jadi 61 per 3. Oke, untuk contoh berikutnya ada perkalian dengan persamaan, konsepnya sama. Berarti perkalian kita sederhanakan dulu, baris kali kolom. Jadi A kalikan dengan 5 ditambah B dikalikan dengan 4. Sekarang sampingnya A dikalikan dengan min 2, berarti B dikali dengan 3. Bawahnya tidak usah ya, karena tidak ada dengan B. Ke samping juga tidak ada dengan B, berarti sampai di sini saja. Sampingnya 2 dengan 13 yang kita gunakan. Jadi sekali lagi, kenapa yang bawah tidak kita hitung? Karena ini kali ini tidak ada A dengan B. Ini kali ini 2 kali 3, hasilnya ini tidak ada A dengan B, maka tidak usah kita cari karena tidak ada A dengan B. Nah, kalau soalnya seperti ini, yang diminta adalah nilai A plus B. Jadi kita cari ya untuk nilai A plus B nya. Ini kan kalau kita gabung jadi 5A plus 4B sama dengan 2. Berikutnya A kali min 2, berarti kan min 2A plus 3 kali B dapat 3B sama dengan 13. Kalau kita hitung masing-masing, ini kan nilainya tidak dapat. Maka gunakan persamaan linear dua variabel. Artinya kita harus eliminasi salah satu persamaan. Bebas, boleh A dulu, boleh B dulu. Misal yang mau kita hapus adalah A. A-nya kan min 2 bawahnya. Kali silang, berarti atas kali min 2. Atasnya 5, kali silang. Berarti bawahnya yang kita kalikan dengan 5. Sekarang kita kalikan. 5A kali min 2. Berarti totalnya 5 kali 2 min 10A. 4B kali min 2, jadi min 8B. 2 juga tetap dikali dengan min 2, jadi min 4. Nah, sekarang bawahnya semuanya dikalikan 5, berarti jadi min 2 kali 5 min 10A 3B kali 5 plus 15B 13 kali 5 65. Nah, ini kan 10A nya sama nih, tinggal kita kurang. Berarti habis ini. Untuk B nya min 8 dikurang 15, hutang 8 hutang lagi 15, berarti dapat min 23B. Nah, untuk yang ini 4 min 4 dikurang 69, min lagi, jadi min 69. Nah, kita mau mencari B nya, berarti B nya min 69 dibagi dengan min 23, dapat nilainya adalah 3. Setelah nilai B dapat, masukkan ke salah satu persamaan. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Kita masukkan ke persamaan yang atas saja. Berarti 5A plus 4B, B-nya sudah bisa kita ganti ya langsung dengan 3 sama dengan 2. Berarti ini 5A sama dengan 2. Ini kan hasilnya 12. 12-nya pindahkan. Karena positif, berarti jadi negatif 12. Jadi 5A sama dengan min 10. Kita butuh A. Ini perkalian, berarti bisa kita bagi. Jadi A-nya min 10 dibagi dengan 5. Dapat min 2. Nah, A dan B sudah dapat, yang diminta A plus B. Tinggal kita masukkan. A plus B berarti min 2 plus 3. Dapat positif 1. Untuk contoh yang berikutnya, ini pun sama, perkalian dengan sama dengan. Berarti perkaliannya kita sederhanakan terlebih dahulu. Baris kali kolom jangan lupa ya, berarti 3 kalikan X. Kemudian min 2 dikalikan dengan nilai hasilnya, berarti yang atas. Turun ke bawah, berarti min 4 kalikan dengan X
ditambah 4 kalikan dengan Y, hasilnya turun ke bawah juga, berarti 0. Nah, ini kan berarti kalau kita sederhanakan bentukannya seperti ini. Ini juga belum bisa kita sederhanakan secara langsung. Maka bebas ya, hapus salah satu variabel. Misal, yang kita hapus adalah nilai X-nya. Cukup kalikan silang. Berarti min 4 kalikan dengan yang atas, 3 kalikan dengan yang bawah. Sekarang semua ruas yang atas kalikan min 4. 3 min 4 berarti jadi min 12X. Min 2, min 4 lagi min kali min, hasilnya plus 2 kali 4, 8Y. 2 kali min 4 jadi min 8. Sekarang yang bawah kita kalikan 3. Min 4X kali 3 jadi min 12X 4Y kali 3 jadi plus 12Y, 0 kali 3 tetap 0. Sudah sama X-nya bisa kita kurang. 12 min 12 habis. 8 dikurang 12 jadi min 4Y. Min 8 dikurang 0 berarti min 8. Y-nya min 8 perkalian pindah kita bagi min 4. Dapat Y-nya adalah min dibagi min, hasilnya plus 2. Sama seperti contoh sebelumnya, jika Y sudah dapat, masukkan ke salah satu persamaan. Misal ke persamaan yang atas lagi boleh. Jadi 3X min 2Y, Y-nya bisa kita ganti langsung. Hasilnya sama dengan 2. Berarti 3X ini kan dapat min 4 sama dengan 2. Min pindah jadi plus ya. Jadi 3X sama dengan 2 plus 4. X-nya ini kalau kita tambah dapat 6, perkalian pindah kita bagi. Dapat X-nya adalah 2. X dan Y sudah dapat, tinggal kita masukkan ke pertanyaan. X plus 2Y, berarti 2 plus 2 kali Y-nya adalah 2. 2 tambah 4, jadi dapat nilainya adalah 6. Untuk contoh berikutnya, ada perkalian dengan penjumlahan. Prinsipnya sama, dikalikan dulu. Berarti baris kalikan kolom pertama. Kita kalikan, jadi min 1 dikali dengan min 1. Sampingnya ditambah 2 kalikan dengan samping bawahnya 1. Sampingnya 0 kalikan bawahnya 2. Jika sudah, sekarang baris sama ya, kalikan kolom tapi geser ke samping, maka nulisnya di sini jadi min 1 kalikan dengan 1. Kemudian ditambah 2 dikali dengan bawahnya 0. Berikutnya 0 dikalikan dengan bawahnya 1. Nah, hasilnya kemudian nanti ditambah dengan PR QS sama dengan 1 0 0 1. Nah, sekarang bawahnya ya, turun ke bawah, baris kalikan kolom. Berarti tahapannya sama. Jadi 3 kalikan dengan min 1, turun ke bawah, berarti min 1 dikali dengan 1, 2 kalikan dengan 2. Samping baris kali kolom yang samping jadi 3 kali 1 ditambah min 1 kalikan dengan yang kedua berarti 0 tambah 2 kalikan 1. Nah, ini bisa ya kalau kita sederhanakan, berarti min 1 jadi plus 1. 2 kali 1 2, 0 kali 2 0. Sampingnya min 1 2 kali 0 0. Ini 0 juga. Min 3 min 1 kemudian plus 4, ini 3 tambah 0, ini 2 tambah PQRS, hasilnya 1 0 1. Nah, kalau sudah kita butuh P, Q, R, dan S, berarti masing-masing ya. P yang seletak berarti kan yang ini, jadi 1 plus 2 3, 3 plus 0 0, 3, jadi 3 plus P letaknya sama dengan 1. Pindah ruas berarti P nya sama dengan 1 dikurang 3. P nya dapat yaitu min 2. Berikutnya Q nya berarti seletak dengan yang pojok kanan atas. Jadi min 1 tambah 0, min 1 tambah 0 tetap min 1. Jadi min 1 tambah Q sama dengan yang seletak berarti 0. Jadi Q nya min 1 nya pindah, dapat positif 1. Nah, untuk yang bawahnya R, berarti yang seletak juga ya. Min 3, min 1. Min 3 plus min 1 berarti min 4. Min 4 tambah 4 berarti 0. Yang seletak berarti tambahin dengan R, sama dengan 0. Berarti dapat R-nya adalah 0.
Nah, satu lagi S-nya. Untuk S-nya berarti yang seletak ya, yaitu 3 tambah 0, 3 tambah 2, 5. 5 tambahkan dengan S sama dengan hasilnya adalah 1. Pindah luaskan jadi S-nya sama dengan 1 dikurang 5. Dapat min 4. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan semua. Berarti P plus Q plus R plus S. Min 2 plus 1 plus 0 plus min 4. Min 2 plus 1. Min 1. Min 1 plus 0. Min 1. Min 1 plus min 4. Jadi min 5. Untuk bentuk yang berikutnya. Nah, ini ada perkalian, konsepnya sama ya. Baris kalikan dulu dengan kolom. Jadi 1 kalikan dengan C, 2 kalikan dengan 3C. Nah, geser ke samping, berarti 1 kalikan dengan A, 2 kalikan dengan bawahnya, berarti dengan 2A. Nah, turun ke bawah, berarti min 2 kalikan dengan C, 3 kalikan dengan 3C. Sampingnya min 2 kalikan dengan A, 3 kalikan dengan 2A. Nah, untuk yang ini kan pengurangan, jadi yang satu letak 8A dikurang 1A, berarti jadi 7A. Untuk yang ini 4 dikurang min 6. Min ketemu min jadi plus 4, jadi tambah 6, dapat nilainya 10. Untuk yang bawah 16B dikurang 2B, 16 dikurang 2, jadi dapat 14B. 9C dikurang 5C, jadi dapat 4C. Nah, jika sudah, ini sederhanakan dulu. 1 tambah 6C, jadi totalnya adalah 7C. 1 tambah 4C, 1A tambah 4A, jadi 5A min 2C plus 9C, jadi dapat 7C min 2A plus 6A min 2 plus 6, jadi 4A. Sama dengan 7A, 14B, 10, 4C. Nah, pahami, ambil yang satu variabel. Berarti kan yang satu variabel adalah yang A dengan 10. Berarti yang ini ya, dengan 10. Kita gunakan 5A sama dengan 10. Berdapat A-nya 10 dibagi 5 dapat 2. Jadi pahami, loh kenapa yang depan? Kalau yang depan ada C ada A, berarti nggak bisa. Kenapa yang bawah? Kalau yang bawah ada C, ada B, nggak bisa juga. Yang ini ada A, ada C, berarti nggak bisa. Jadi yang hanya satu variabel adalah yang ini, 5A dengan 10. Variabelnya hanya ada A saja. Jika sudah dapat, tentukan nilai yang lain. Misal, kita mau mencari nilai C-nya. Masukkan ke yang sini boleh. 4A sama dengan 4C. Nah, ini kalau kita coret, 4-nya sama ya. Jadi, A sama dengan C. Berarti A-nya masukkan 2. Nah, jadi nilai C-nya adalah 2. Kemudian yang belum adalah nilai B-nya. B-nya berarti yang ini ya, dengan yang seletak. Nah, berarti 7C sama dengan 14B. C-nya sudah ada, masukkan 7 kali 2 sama dengan 14B. Perkalian, pindah, kita bagi. Jadi 14 dibagi dengan 14. Dapatlah B-nya adalah 1. Nah, pertanyaannya sama ya, nilai A plus B plus C. Jadi A-nya 2, B-nya 1, C-nya 2. Jadi totalnya adalah positif 5.